Halo, ketemu lagi. Hari ini kita mau belajar mengenai magnet. Sifat-sifat magnet. Mungkin tidak semuanya, tapi sebagian. Seperti benda apa saja yang bisa ditarik oleh magnet, kemudian bagaimana sih sebenarnya medan magnet itu. Nah, di sini sudah ada berbagai macam barang. Saya jelaskan dulu. Di sini ada magnet, sama ya, ini cuma berbeda penempatan kutubnya. N berarti kutub utara dan S berarti kutub selatan. Di sini ada logam nikel, kemudian copper atau tembaga. Kemudian ada wood atau kayu, kemudian misteri yang kita nggak tahu, iron atau besi, glass atau kaca. Nah, yang pertama kita akan coba untuk taruh magnet kita dulu di sini, dan kita akan coba apakah benda ini bisa ditarik oleh magnet dengan baik. Bagaimana dengan tembaga? Tebakan kalian, tembaga logam juga ya. Apakah bisa ditarik oleh magnet? Ternyata tidak. Kayu, sesuai dengan tebakan kalian, kayu tidak dapat ditarik oleh magnet. Bagaimana kalau gelas atau kaca? Tidak bisa juga. Bagaimana kalau besi? Kayaknya bisa sih ini ya. Bisa ditarik oleh magnet. Bagaimana dengan benda misteri? Ditolak oleh magnet. Supaya kita bisa tahu barang misterinya itu apa, sebaiknya kita bandingkan ini dengan magnet itu sendiri ya. Kalau kita berikan magnet yang lain dengan arah posisi yang berlawanan, di sini kutub selatan magnet, di sini kutub utara magnet, apa yang terjadi? Mereka akan saling mendekat, akan saling ditarik-narik. Bagaimana dengan kalau yang kita dekatkan adalah yang sama gitu ya, S dengan S, ditolak. Coba kita ganti magnetnya. N dengan N, ditolak juga. Nah, sekarang coba ini kita turunkan dengan misteri tadi. Oh, tahu. Lihat ya. Ini pasti adalah magnet dengan kutub selatan, karena dia ditarik. Kita buktikan ya. Bagaimana kalau kita ambil ini, kita ganti dengan magnet selatan? Harusnya ditolak kan? Berarti misterinya ini adalah sebuah magnet juga yang kutubnya tadi seperti yang sudah dijelaskan. Nah, masih ada satu bagian lagi, yaitu kita akan belajar mengenai magnetic field lines gitu ya. Nah, ini ada magnet. Kemudian kita pilih satu barang yang tadi ditarik oleh magnet ya. Nah, berdasarkan teori, kalau ada benda di sekitar magnet ini yang merupakan benda yang bisa dipengaruhi oleh magnet, jadi benda magnetik gitu ya. Jadi yang di dalamnya nanti mudah dipengaruhi oleh magnet, yang namanya magnet elementernya. Ini akan jadi magnet juga dengan kutub utara selatan juga nih. Jadi kalau saya taburi semacam jarum-jarum kecil dari logam, saya ketuk, harusnya itu seolah mirip dengan ada dua magnet gitu ya. Oke, kalau diperhatikan di sini ada seperti pola-pola begitu ya. Yang di sini lebih banyak, di sini lebih renggang. Karena memang di bagian magnet itu yang paling kuat medan magnetnya adalah di bagian dekat kutub. Ini dianggap magnet juga ya. Oke, bagaimana kalau yang sama-sama magnet aja ya? Magnet yang berbeda kutub. Kita berikan lagi tadi jarum-jarum kecilnya. Kita ketuk. Nah, di sekolah saya pernah mencoba ini dengan serbuk besi ya. Tapi di animasi ini memakai yang seperti ini, malah justru lebih kelihatan lagi pola-polanya ya. Kalau kita lihat bentuknya seperti ini. Kita tap sekali lagi. Nah, sekali lagi mungkin. Oke. Nah, di sini kita lihat ya, ada pola seperti lingkaran-lingkaran di mana di bagian yang paling rapat itu memang bagian sini nih. Bagian-bagian kutub gitu ya. Sementara di bagian sini, yang bagian ini. Di antara kutub batangnya itu ya, antara ujung kutub-kutubnya, badan magnetnya itu dia cenderung lebih renggang. Hal ini garis-garis gaya magnet ini disebut sebagai garis-garis gaya magnet yang semakin rapat itu menunjukkan
kuat medan yang semakin kuat. Ini kalau selatan sama utara ya. Bagaimana kalau misalnya yang sejenis gitu ya? Kita taburin lagi. Kita ketuk beberapa kali sampai polanya lebih kelihatan jelas seperti ini misalkan. Memang tetap ya di bagian kutub itu cenderung garis-garis gaya magnetnya itu lebih besar, sementara di bagian tengah-tengah seperti ada yang seperti lebih renggang-renggang seperti itu. Dan polanya itu bandingin yang ini, lihatin. Pola bertolakan tuh seperti ini. Coba bandingin sekali lagi dengan yang tadi. Kalau yang ini. Kalau kita kotret memang bisa kita kasih panah ya, tapi kalau kita lihat di simulasi animasi semacam ini. Oh, ini masih oh, beda ya. Kalau ini seperti tersambung begitu ya. Ya, perhatikan. Kalau ini antara selatan dengan utara agak tersambung. Kalau tadi kita lihat yang ini sekali lagi seperti ada penolakan begitu. Ketuk terus. Ya. Jadi kalau seperti menolak begitu ya. Kalau tadi kan nyambung langsung. Oke, saya pikir cukup. Demikian video mengenai apa benda-benda yang bisa ditarik oleh magnet, dan juga kita juga sudah belajar mengenai medan magnet. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.